Shalom, selamat datang, selamat hari Minggu, Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Ibadah umum Minggu Pentakosta 12, Minggu 27 Agustus 2023 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Marta Ulina STH, Non-Gembala Sidang GKO Cibitung. Ibadah umum Minggu Pentakosta 12, Minggu 27 Agustus 2023 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Benyamin G. Selkioma STH MACE, Gembala Sidang GKO Solafide. Ibadah Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 27 Agustus pukul 7.30. Persiapan Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 27 Agustus 2023 pukul 11.00. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 27 Agustus 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKO. Persiapan Remtar dilaksanakan Selasa 29 Agustus 2023 pukul 20.00 di gereja. Kegiatan Pemuda Bergerak akan dilaksanakan Minggu 27 Agustus 2023 pukul 16.00 di Gor Tirta Depok 2. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan Minggu 27 Agustus 2023 pukul 11.00. Kegiatan senam pagi Komisi PW dilayani Sabtu 2 September 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan Kamis 7 September 2023 pukul 17.00 di gereja. Komisi Lansia mengadakan senam pagi lansia pada Jumat 5 September 2023 pukul 7.00 di lapangan parkir belakang gereja menggunakan kaos seragam kuning. Kegiatan doa pagi dilaksanakan Sabtu 2 September 2023 pukul 6.00 di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilayani Rabu 30 Agustus 2023 pukul 19.00 di gereja. Akan dilayani pemberkatan nikah kudus bagi Saudara Roy Pandapotan dan Saudari Melinda Buru Siringoringo pada Sabtu 9 September 2023 pukul 12.00 di GKO Depok 1. Akan dilaksanakan ibadah persiapan pernikahan bagi Saudara Roy Pandapotan dan Saudari Melinda Buru Siringoringo pada Sabtu 2 September 2023 pukul 10 pagi di GKO Depok 1. Berita duka cita telah kembali ke pangkuan Bapa di surga almarhum Bapak Gatut Purboyo pada Senin 21 Agustus 2023 pukul 12.42 dalam usia 50 tahun dan telah dimakamkan pada hari Selasa 22 Agustus 2023 pukul 13.00 di TPU Jalan Jawa Depok Utara. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah syukur penghiburan keluarga Bapak Gatut Purboyo akan dilaksanakan Minggu 27 Agustus 2023 pukul 19.00 di Jalan Durian 3 nomor 21 Depok. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sekretariat Gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari 27 Agustus hingga 2 September 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di depan atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta Jumat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat datang, selamat hari Minggu, Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Ibadah umum Minggu Pentakosta 12, Minggu 27 Agustus 2023 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Marta Ulina STH, Non-Gembala Sidang GKO Cibitung. Ibadah umum Minggu Pentakosta 12, Minggu 27 Agustus 2023 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Benyamin G. Selkioma STH MACE, Gembala Sidang GKO Solafide. Ibadah Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 27 Agustus pukul 7.30. Persiapan Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 27 Agustus 2023 pukul 11.00. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 27 Agustus 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKO. Persiapan Remtar dilaksanakan Selasa 29 Agustus 2023 pukul 20.00 di gereja. Kegiatan Pemuda Bergerak akan dilaksanakan Minggu 27 Agustus 2023 pukul 16.00 di Gor Tirta Depok 2. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan Minggu 27 Agustus 2023 pukul 11.00. Kegiatan senam pagi Komisi PW dilayani Sabtu 2 September 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan Kamis 7 September 2023 pukul 17.00 di gereja. Komisi Lansia mengadakan senam pagi lansia pada Jumat 5 September 2023 pukul 7.00 di lapangan parkir belakang gereja menggunakan kaos seragam kuning. Kegiatan doa pagi dilaksanakan Sabtu 2 September 2023 pukul 6.00 di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilayani Rabu 30 Agustus 2023 pukul 19.00 di gereja. Akan dilayani pemberkatan nikah kudus bagi Saudara Roy Pandapotan dan Saudari Melinda Buru Siringoringo pada Sabtu 9 September 2023 pukul 12.00 di GKO Depok 1. Akan dilaksanakan ibadah persiapan pernikahan bagi Saudara Roy Pandapotan dan Saudari Melinda Buru Siringoringo pada Sabtu 2 September 2023 pukul 10 pagi di GKO Depok 1. Berita duka cita telah kembali ke pangkuan Bapa di surga almarhum Bapak Gatot Purboyo pada Senin 21 Agustus 2023 pukul 12.42 dalam usia 50 tahun dan telah dimakamkan pada hari Selasa 22 Agustus 2023 pukul 13.00 di TPU Jalan Jawa Depok Utara. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah syukur penghiburan keluarga Bapak Gatot Purboyo akan dilaksanakan Minggu 27 Agustus 2023 pukul 19.00 di Jalan Durian 3 nomor 21 Depok. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sekretariat Gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari 27 Agustus hingga 2 September 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di depan atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Marta Ulina STH, Pendeta Non-Gembala Sidang dari GKO Cibitung. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki ibadah, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita berdiam sejenak untuk bersaat teduh. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Keesan 129 bait pertama dan kedua. Bintang gemerlap
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yesaya 51 ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang akan kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, marilah kita bersama-sama mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara jemaat, dengarkanlah berita pengampunan dosa yang terdapat dalam Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan
bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus menghapus dosaku. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 125. Yesus, lihat umat-Mu yang
kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, dalam kemurahan-Mu, kami umat-Mu dipersekutukan dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini, inilah kami umat-Mu yang membuka hati dan pikiran kami disapa kebenaran firman. Firman kebenaran yang menolong kami menjalani kehidupan kami, yang mengubahkan hidup kami, sehingga kami boleh berlaku selayaknya kami anak-anak-Mu. Di kesempatan ini biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk kami mengerti apa maksud dari kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita bacakan secara responsoria, saya akan mengawalinya, dilanjutkan oleh jemaat Tuhan, begitu seterusnya hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan dalam Yesaya 51 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala keruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ada sukacita? Puji Tuhan. Pagi hari ini dalam sukacita dari Tuhan, kita akan belajar bersama dari kebenaran firman. Tema hari ini berbicara tentang panggilan keselamatan. Ya, panggilan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, seringkali atas nama toleransi, ya, atas nama toleransi beragama, kita pada akhirnya memiliki pandangan bahwa semua agama itu sama saja, ya. Semua agama sama saja, sama-sama mengajarkan kebaikan, sama-sama menuju pada sebuah muara yang sama, yaitu keselamatan, ya. Padahal kalau kita mau melihat jauh lebih dalam, setiap agama justru itu memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat jauh, ya, dan mendalam dari konsep keselamatan masing-masing dari agama itu sendiri. Dalam agama Hindu,
mereka memandang keselamatan demikian, ya. Keselamatan akan dialami oleh seseorang yang sudah mencapai perwujudan dirinya, ya. Yakni keinsyafan akan jati dirinya yang sejati sebagai bagian dari Tuhan. Itu dalam ajaran Hindu. Sedangkan dalam ajaran agama Buddha, keselamatan itu merupakan hasil usaha manusia itu sendiri, ya. Saat manusia berhasil hidup tanpa keserakahan, tanpa kebencian dan semua perbuatan jahat. Itulah keselamatan menurut agama Buddha. Sedangkan dalam ajaran agama Islam, keselamatan itu bicara demikian. Seseorang mengalami keselamatan ketika jiwanya telah terdidik atas keimanan dan hal-hal yang dapat dicapai dengan mengikuti dan mempraktekkan semua ajaran kitabnya secara berkelanjutan dan penuh komitmen. Itu tadi ajaran keselamatan dalam 3 agama yang umum ada di Indonesia ini. Nah, dari 3 agama ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dengan jelas tidak ada satupun konsep keselamatan yang sama, sehingga toleransi itu tidak bisa dipandang dari sisi kesamaan antara isi agama yang satu dengan agama yang lain. Tapi toleransi itu harus dimaknai sebagai bagian-bagian yang berbeda, ya, yang memang berbeda baik bentuk maupun konsepnya, namun tetap dalam bingkai saling menghormati tanpa mengusik kepercayaan masing-masing. Lalu bagaimana konsep keselamatan dalam kekristenan itu sendiri? Nah, untuk membantu kita memahaminya lebih mudah lagi, kita akan mempelajari melalui 2 poin perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama yang akan kita pelajari bersama melalui pembacaan firman Tuhan, yang pertama kita bicara tentang keselamatan adalah inisiatif Allah. Ya, keselamatan adalah inisiatif Allah. Bapak Ibu Saudara, pasal-pasal dalam kitab Yesaya ini ditulis pada akhir-akhir hidupnya Nabi Yesaya, di mana Allah menyatakan nubuat-nubuatnya melalui Nabi Yesaya untuk memberikan pengharapan dan penghiburan kepada bangsa Israel yang pada saat itu mereka dalam kondisi tertawan, mereka sedang terbuang, mereka ada di wilayah Babel, jauh dari tanah pusaka mereka, tanah milik yang telah diberikan Allah kepada mereka. Nah, namun tidak hanya sampai di situ saja. Pasal-pasal dalam kitab Yesaya ini bukan hanya berbicara tentang pemulihan bangsa Israel saja, namun juga berhubungan dengan nubuatan mengenai kedatangan Mesias yang menekankan pada kelepasan dan pembebasan bangsa Israel dan umat manusia dari kuasa dosa. Nah, dari latar belakang kitab ini dan perikop pembacaan kita hari ini, kita akan mendapati sebuah fakta pertama tentang keselamatan dalam kekristenan, ya. Keselamatan dalam kekristenan itu keselamatan murni inisiatifnya Allah, ya. Keselamatan dalam kekristenan itu murni inisiatifnya Allah. Dalam ayat yang kedua dalam pembacaan kita hari ini dikatakan di sana, aku memanggil dia, yaitu Abraham. Aku memberkati dan memperbanyak Abraham. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan menghibur Sion, mengubah padang gurun menjadi taman Eden, padang belantara seperti taman Tuhan. Kemudian dilanjut di ayat yang kelima dikatakan, keselamatan yang daripadaku. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu Saudara, ya. Keselamatan yang daripadaku, yang daripada Tuhan akan dekat. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, kelepasan yang kuberikan tetap untuk selama-lamanya. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat melihat bagaimana konsep keselamatan dalam kekristenan itu berbeda dengan agama-agama lain yang fokusnya terletak pada usaha manusia. Jadi kalau kita perhatikan tadi baik dalam agama Hindu, agama Buddha, dan dalam agama Islam, fokus dari tentang
konsep keselamatan yang mereka miliki itu fokusnya terletak pada usaha-usaha yang dikerjakan oleh manusia dalam menggapainya. Sementara firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan dalam kekristenan yang kita nikmati hari ini dalam Kristus Yesus itu adalah murni inisiatifnya Allah, murni pemberian dari Allah. Dan tidak ada sedikit pun terkandung di dalamnya usaha manusia dalam menggapai keselamatan itu. Dalam kitab Kejadian kita bisa melihat ya, Kejadian pasal 3, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Di situ memperlihatkan kepada kita Allah tidak menunda-nunda dalam memberikan keselamatan kepada manusia pertama dan untuk manusia berikutnya. Allah langsung mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia dengan memberikan putra tunggalnya satu-satunya sebagai korban penebusan bagi kita manusia yang berdosa ini. Kejadian 3 ayat 15 di sana dikatakan keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular dan keturunan si ular akan meremukkan tumitnya, ya, tumit dari keturunan si perempuan. Ini adalah janji keselamatan mula-mula yang Allah berikan kepada manusia. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung berikan janji keselamatan itu kepada manusia. Kedatangan Yesus Kristus sebagai korban penebusan bagi kita manusia yang berdosa, itu bukan plan B atau plan C-nya Allah. Ya. Allah tidak pernah berkata demikian. Oke, kita coba dulu cara ini ya. Nanti kalau cara ini nggak bisa, kalau manusia bandel terus nih, baru deh nih kita coba plan berikutnya, yaitu dengan Yesus turun ke dunia. Allah tidak pernah ada demikian. Ya, Allah tidak pernah punya plan B, tidak pernah punya plan C. Ya, sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tahu ini masalah yang serius. Allah tahu, ya, dosa adalah permasalahan yang serius yang tidak akan bisa diselesaikan oleh manusia. Sehingga Allah langsung mengambil keputusan yang serius, yaitu dengan memberikan anaknya satu-satunya bagi kita, ya, untuk menggantikan kita manusia yang berdosa ini. Lalu kalau memang sejak awal Allah tidak punya plan B ataupun plan C, kalau memang sejak awal Allah sudah mempersiapkan, sudah menjanjikan bahwa Yesus Kristus akan menjadi satu-satunya penebus bagi manusia, mengapa Kristus baru hadir berabad-abad kemudian? Mengapa Kristus tidak langsung hadir pada saat itu? Mengapa harus ada dulu yang namanya korban bakaran ya dalam kitab Perjanjian Lama? Mengapa harus ada dulu yang namanya korban penghapusan dosa? Kenapa harus melakukan hukum Taurat dulu agar mencapai kesempurnaan dan keselamatan? Mengapa enggak Allah tidak langsung saja berikan Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa sekuat apapun ya usaha manusia untuk menggapai Allah dalam keberdosaannya, seberapa besar apapun usaha manusia untuk berbalik kepada Allah oleh karena hubungan yang sudah rusak akibat dosa, manusia pasti gagal. Ya, coba kita lihat. Dari zaman Perjanjian Lama sampai saat ini pun berbagai cara yang manusia usahakan untuk berbalik kepada Tuhan selalu menemui kegagalan. Karena keselamatan itu hanya bisa diterima ketika Allah sendiri yang berinisiatif memberikannya bagi kita. Dan itulah yang Allah lakukan bagi kita, yang Allah lakukan bagi saya dan saudara. Keselamatan itu inisiatif dari Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Ya, cuma-cuma bukan karena murahan Bapak Ibu Saudara. Ya, biasanya kan kalau yang namanya secara cuma-cuma itu kebanyakan barang yang murahan ya, gratisan gitu ya. Kualitasnya itu ya di bawah standar lah kalau bicara barang yang namanya gratisan cenderungnya begitu. Tapi anugerah yang Allah berikan, keselamatan yang Allah berikan secara cuma-cuma bagi kita, itu justru karena kita
tidak mampu untuk membayarnya. Saking mahalnya keselamatan itu. Kita tidak sanggup untuk membayarnya Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak pun harta yang kita miliki, ya, itu tidak akan sanggup untuk membayar keselamatan yang Allah berikan bagi kita. Itulah sebabnya Allah berikan secara cuma-cuma. Makanya dikatakan itu adalah kasih karunia yang Allah berikan bagi kita. Dan inilah yang seharusnya kita syukuri, kita rayakan dalam kehidupan kekristenan kita. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu mengasihi kita manusia yang berdosa ini. Sehingga hanya untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan dosa. Dia berinisiatif memberikan putra tunggalnya satu-satunya untuk menjadi korban penebusan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan dalam kekristenan, ya, itu mutlak, ya, diberikan secara cuma-cuma. Itu adalah anugerah Tuhan. Tidak ada satu usaha pun yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, di sana selalu ditekankan pada kita, dan itu juga sering disampaikan dalam tata ibadah tertentu, ya, dalam ibadah-ibadah kita di ibadah minggu, bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dengan kata lain, Tuhan itu mau bilang begini kepada kita Bapak Ibu Saudara, di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Ya, itu harga mati. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Yesus Kristus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang akan datang kepada Bapa, sampai kepada Bapa, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Namun, apakah soal keselamatan itu berhenti hanya sampai pada Allah yang berinisiatif saja? Ya, tentu saja tidak Bapak Ibu Saudara. Allah menyediakan keselamatan itu bagi kita. Allah yang berinisiatif memberikan keselamatan bagi kita. Ya, kita meresponinya dong. Caranya bagaimana? Ini sekaligus menjadi perenungan kita yang kedua. Responi anugerah keselamatan yang Allah sediakan. Ya, responi anugerah keselamatan yang Allah sediakan. Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu memang inisiatifnya Allah. Allah yang memulainya dan disediakan secara cuma-cuma bagi kita. Namun kita perlu meresponinya, ya. Saya ulang sekali lagi, keselamatan itu inisiatifnya Allah, tapi menuntut respon dari kita. Ayat pertama mengatakan demikian, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Jadi respon kita yang pertama terhadap panggilan keselamatan yang Allah berikan adalah kejar dan carilah Tuhan. Ini bicara bagaimana effort kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, konsisten setiap hari dalam membangun hubungan dengan Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Faktanya kan kehidupan orang-orang yang mengaku percaya, yang mengaku dirinya orang Kristen, seringkali mencari Tuhan itu hanya pada saat hidupnya dalam kondisi krisis, ya. Begitu situasi kehidupannya senang, bahagia, semua tercukupi, ya, lupa sama Tuhan. Tapi ada juga yang sebaliknya. Waktu hidupnya lagi nyaman, waktu hidupnya sedang tidak ada masalah, dia rajin ke gereja, rajin cari Tuhan. Tapi begitu doanya tidak dijawab oleh Tuhan, ya, begitu sakitnya tidak kunjung sembuh, mulai deh undur dari Tuhan, ya, mulai deh menaruh curiga kepada Tuhan,
mulai deh menuduh-nuduh Tuhan. Mulai berkata, Tuhan tidak adil, saya sudah rajin gereja, saya sudah melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Tapi kok, ya, Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan, perhatikanlah suaraku, pasanglah telinga kepadaku. Ini bicara bagaimana kita memberikan diri kita tunduk pada otoritas Allah. Ya. Tunduk pada otoritas Allah, membiarkan Dia yang memimpin kita, membiarkan Dia yang mengatur respon-respon kita. Sehingga dalam situasi sesulit apapun pergumulan yang kita hadapi, seberat apapun itu, respon yang muncul dari dalam diri kita adalah respon yang sesuai dengan kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu kan bicara tentang iman toh. Bagaimana kita percaya kepada Allah yang menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, karena keselamatan itu bicara iman, maka gerakan-gerakan dalam hidup kekristenan kita pun seharusnya adalah gerakan-gerakan iman. Dan respon yang terakhir yang harus kita kerjakan adalah ayat yang ke-6 berkata, arahkan mata kita ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Apa artinya? Ada satu lagu pujian, ya, cuplikan lagu pujian mengatakan demikian. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Bapak Ibu Saudara, percayalah, Dia akan menolong kita dalam pergumulan-pergumulan kita. Amin. Amin. Ya. Dia akan menolong kita dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Lalu bagaimana jika Dia seolah-olah tidak menolong kita? Seolah-olah Dia membiarkan kita dalam pergumulan yang kita hadapi. Bersyukurlah. Ya. Karena pertolongan terbesar yang pernah Allah kerjakan bagi saya dan saudara itu adalah menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Menyelamatkan kita dari belenggu dosa, dari kebinasaan dosa. Dan itu adalah pemberian terbesar. Ya, pemberian yang lebih dari apapun nilainya, bahkan lebih dari sekedar menolong kita lepas dari pergumulan-pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bicara berani untuk tetap beriman yang benar, namun siap juga untuk kemungkinan terburuk. Jika Allah seolah-olah tengah diam kepada kita, jika Allah seolah-olah sedang membiarkan kita bergumul sendirian, tetaplah percaya kepadanya dan pandanglah terus salib Kristus, di mana Allah yang berinisiatif mengasihi saya dan saudara, yang berinisiatif menyelamatkan saya dan saudara, bahkan jauh Dia sebelum kita mengasihi Dia. Kalau Dia, ya, kalau Allah, kalau Yesus Kristus yang dulu tanpa pikir panjang langsung berinisiatif menolong kita, menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan tidak membiarkan kita berjuang sendirian, maka Dia juga yang akan menolong kita lagi dan lagi. Mari Bapak Ibu, selamat menikmati karya keselamatan yang Allah sediakan bagi kita. Selamat meresponinya dengan hidup mencari Tuhan, tunduk pada otoritas firman-Nya, dan selalu memandang pada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita meresponi kebenaran firman dengan kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 424. Sangat suka
Bapak Ibu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman yang am dan rasuli. Bersama-sama kita katakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah untuk inisiatif-Mu menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Kami yang berdosa, kami dilayakan ketika kami meresponi panggilan keselamatan yang Engkau berikan di dalam Kristus Yesus. Dan tolonglah setiap kami umat-Mu yang telah menerima anugerah keselamatan itu, agar kami hidup dalam membangun hubungan yang akrab dengan Engkau. Kami tunduk pada otoritas Tuhan, kami tunduk dalam tuntunan Tuhan, tuntunan firman yang menolong kami, yang menjadi panduan kami untuk berlaku sebagaimana anak-anak Allah di dalam kehidupan kami selama kami ada di dunia ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Biarlah firman kebenaran Engkau yang memeteraikan bagi umat-Mu. Biarlah kuasa Allah yang menopang kehidupan keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat GKO Depok 1 ini. Kami mau berdoa untuk keluarga Ibu Magdalena Dadiara, keluarga Bapak Anak Agung Gede, keluarga Bapak Arnolis Mose, keluarga Bapak David Arthur Regar, keluarga Bapak Adi Prastowo, keluarga Bapak Darman Malau, keluarga Bapak Sugito Bartolomeus, keluarga Bapak Saroto Nazega, keluarga Bapak Eko Suryanto, dan keluarga Bapak Julen Tamonop. Tuhan, kami menyerahkan ke-10 keluarga itu kepada Tuhan. Biarlah setiap keluarga ini diberi kesehatan, kekuatan, dipimpin hidup mereka dalam naungan kasih-Mu. Tolonglah kepala-kepala keluarga agar mereka hidup melekat kepada Engkau dan mereka membawa seluruh anggota keluarganya untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan, kuduskanlah dan Engkau yang membuat berhasil. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi Tuhan yang buka jalan sehingga mereka boleh menghadapi, melewati setiap pergumulan dengan tetap berharap kepada Tuhan yang empunya kehidupan. Ya Bapa Sorgawi, Engkau juga yang empunya kehidupan gereja-Mu ini. Berkatilah gembala sidang beserta keluarga, majelis beserta keluarga, para pengurus komisi beserta keluarga, begitu juga dengan koster dan TU beserta keluarga masing-masing. Diberkati, dipelihara dalam kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Setiap pribadi yang telah memberi diri terlibat pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini pun diberkati bersama dengan keluarga mereka. Hikmat bijaksana Allah menopang mereka. Sukacita Allah menolong mereka untuk mengerjakan setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi anak-anak-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan juga menolong anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan. Kami percaya Engkau adalah sumber dari segala berkat. Engkau yang akan membukakan pintu berkat agar anak-anak-Mu boleh mendapatkan pekerjaan. Mereka yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup pun kami serahkan kepada-Mu ya Allah yang berdaulat. Kami percaya dalam hikmat Tuhan anak-anak-Mu ditolong untuk mencari pasangan hidup yang takut akan Engkau.
Keluarga-keluarga yang mendambakan keturunan pun kami serahkan kepadamu ya Allah yang berdaulat. Engkau Allah sumber dari segala sesuatu yang kami percaya Engkau yang akan memberikannya seturut dengan waktu dan perkenanan Tuhan. Bagi ibu yang saat ini, para ibu yang sedang mengandung, kami serahkan kepadamu Tuhan, jamah ibu dan calon bayi dalam kandungan mereka. Mereka dilimpahi dengan kesehatan, kekuatan, sukacita daripada Tuhan. Hingga pada saatnya melahirkan nanti boleh ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang memelihara bangsa dan negara ini. Kami menyerahkan secara khusus Kota Depok ini Tuhan, pemerintahan Kota Depok ditolong oleh Tuhan. Mereka yang menjabat dalam hikmat bijaksana Allah, mereka boleh membangun Kota Depok secara khusus. Biarlah sejahtera Kota Depok. Biarlah bangsa dan negara ini pun ada dalam naungan kasih-Mu. Para pemimpin negeri ini dipimpin oleh Tuhan, ditolong untuk melakukan yang terbaik bagi negeri ini. Kami pun memohon kepadamu Tuhan, dalam tahun-tahun politik negeri ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berdaulat, damai sejahtera Allah dicurahkan. Jikalau ada oknum-oknum yang berusaha memecah belah bangsa ini melalui tahun-tahun politik ini, kami serahkan mereka kepada Tuhan. Jamahan kuasa-Mu yang menolong mereka, memulihkan mereka. Ya Tuhan Allah, kami pun menyerahkan kepadamu untuk rencana pemberkatan nikah kudus Saudara Roy Pandapotan dan Saudari Melinda Boru Siringoringo. Tuhan memberkati kedua anak-Mu ini agar dalam segala persiapan mereka boleh diberkati, kedua keluarga pun diberkati, hamba-hamba-Mu yang akan melayani pun diberkati oleh Tuhan, sehingga ibadah pemberkatan nikah kudus nanti boleh berlangsung dalam damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan semata. Kami juga mau berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Gatut Purboyo yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan, kehilangan orang kekasih, meninggalkan duka. Biarlah duka cita yang ada di tengah-tengah keluarga boleh diganti dengan sukacita bahwa satu saat kelak mereka akan bertemu kembali dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya semuanya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami pun mau berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Jusina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Juliana Siwu, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Trihandini, Ibu Dewi Risnawati yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cianjur, untuk Bapak Kristopel Tampani, Bapak Sugito, Bapak Heri Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Weni Heri Nusi, Bapak Edi Kristianto dan Bapak Sahala Tobing. Kuasa darah Yesus yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan saudara-saudara kekasih kami. Kami percaya pengobatan yang mereka jalani semuanya dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Makanan minuman yang masuk dalam tubuh mereka pun semuanya dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon padamu Tuhan, biarlah sukacita-Mu melimpahi hati dan pikiran saudara-saudara kami yang sedang sakit dan sedang bergumul untuk pulih. Sehingga mereka boleh terus memandang kepada Kristus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami pun mau berdoa untuk saudara-saudara kami, yaitu orang Semendau. Kami serahkan kepada kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang diutus untuk melayani, yang hidup di antara orang-orang Semendau. Dari antara mereka hanya sedikit mereka yang percaya kepada Kristus. Biarlah berikan keberanian bagi penduduk lokal dari orang-orang Semendau untuk mereka berani hidup tampil beda sebagaimana anak-anak Tuhan. Mereka menjadi berkat, menjadi garam terang bagi saudara-saudara mereka yang belum percaya kepada Kristus. Dan biarlah Tuhan yang memberkati pekabaran Injil kepada orang-orang Semendau. Tuhan Allah, kami pun mau bersyukur bersama atas kebaikan-Mu yang mana Tuhan menambahkan 1 tahun usia bagi Ibu Elizabeth Mulya Dikrama Sunario, Bapak Profesor Dr. Heri Truman Simanjuntak, Gabriel Sabto Nugroho Teurupan, Bapak Gempur Prahoro, Saudari Indah Yeida Malau, Lionel Edric Chandra, Grasi
Isyora Lesil, Saudari Heni Susana Siwu, Bapak Edi Kristianto, Saudari Stefani Deborah Serin Ganap, dan Ibu Ersta Widyastuti. Terima kasih untuk tahun-tahun pemeliharaan Tuhan bagi saudara-saudara kekasih kami. Dalam pertambahan usia, tambahkanlah kiranya hikmat-hikmat bijaksana yang daripadamu bagi saudara-saudara kami Tuhan. Mereka boleh terus dituntun baik dalam masa muda mereka, dalam masa tua mereka, dalam tahun-tahun hidup mereka. Mereka dituntun untuk selalu hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Dalam kesempatan yang Tuhan beri untuk mereka terlibat dalam pelayanan pun, Tuhan tolong mereka untuk mereka boleh berkarya, bekerja bagi pekerjaan Kristus, dan semuanya boleh bermuara bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah mereka di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Terlebih-lebih kehidupan mereka boleh menyatakan kemuliaan Tuhan semata. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan. Inilah setiap permohonan kami. Kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat di dalam Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita-Mu, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anaknya. Tolongannya besar, seluas dunia. Mari kita bangkit berdiri,
mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengar. Kita bernyanyi dari Kidung Kesan 445. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat tetap berdiri, kita menghormati firman Tuhan yang akan meninggalkan ruang ibadah.
Dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.